Nah, tidak ada kewajiban bagi yang bersangkutan untuk melapor. Oh, jadi tidak ada aturan yang mewajibkan Kalau yang bersangkutan tidak ada aturan positif saat ini, tidak ada aturan yang mewajibkan seseorang yang pindah warga negara wajib melapor. Ya. Plain Jane. Bro Gerald. Bagi bro. Kemana kabar? Bye-bye ini. Pak dosen ketemu, ya, asli. Pak dosen sibuk ya. Sibuk di kampus sama kuliah online ini jadi. Jadi sekarang kuliah online sah. Online saya kebanyakan di rumah. Mantap. Bro Gerald nih buat yang belum tahu, kalau anak hukum pasti tahu. Beliau salah satu pakar hukum internasional. Nah. Belum pakar juga. Mengerti sedikit-sedikit. Bawa mata kuliah apa bro di HI, hukum laut internasional, hukum perjanjian internasional, hukum humaniter, hukum organisasi internasional, perdata internasional, bahasa Inggris, udara ruang angkasa. Wih, lumayan juga. Sudah dari tahun berapa? Dari 2013 masuk di FH Undana sampai sekarang. Ya. Mantap. Jadi pas lah disebut ahli. Oke bro, jadi sekarang ketemu beta ajak bro ini hari ketemu mau ngobrol-ngobrol bro. Boleh. Soal sesuatu yang lagi hangat sekarang. Oke. Oh bro jorok sabut toh. Dohau juga toh. Jadi ketemu bahas permasalahan yang lagi hangat sekarang. Tapi ketemu soalnya ada kepentingan apa-apa di sini. Ketong mau ngobrol, saya sharing sekalian mau selama ketemu jadi ketemu ngobrol-ngobrol. Oke bro. Soalnya ada kepentingan apa-apa. Ya, oke. Jadi ketong mau bahas soal kewarganegaraan. Oke. Dwi kewarganegaraan. Itu menurut hukum positif di Indonesia tuh kemana bro? Kalau dalam aturan hukum Indonesia memang dalam undang-undang kewarganegaraan Ketong yang nomor 12 tahun 2006 menganut adanya dui kewarganegaraan, tapi terbatas hanya kepada anak-anak ya. Ya, dan di pasal 6 itu kan dia menyebutkan langsung kalau sudah dewasa anak-anak itu umur 18 dicantumkan di pasal 6 tadi itu wajib untuk menentukan dia mau mengikuti kewarganegaraan orang tuanya yang mana. Jadi sebenarnya Indonesia ya menganut kewarganegaraan akibat perkawinan campur beda kewarganegaraan dengan salah satu orang tuanya Indonesia. Tapi kalau sudah 18 tahun wajib memilih mau ikut kewarganegaraan orang tuanya yang Indonesia atau ikut kewarganegaraan asing. Tapi kalau untuk yang sudah dewasa di atas 18 tahun tidak dikenal adanya kewarganegaraan. Jadi kalau sudah dewasa diwajibkan memilih ya? Diwajibkan memilih ya. Begitu 18 tahun wajib memilih. Kalau dia memilih ikut kewarganegaraan Indonesia nanti akan diproses secara formal untuk dapat dokumen-dokumen yang menyatakan dia sebagai warga negara Indonesia. Itu kalau dalam status anak dalam perkawinan campur. Perkawinan campur karena beda warga negara. Terus sekarang yang mau tanya nih, kalau yang tadinya dia WNI, ya, terus mungkin karena bekerja di luar negeri jadi mengharuskan dia menjadi WNA. Ya. Itu ke mana bro? Kalau seorang WNI bekerja di luar negeri dan sudah dewasa pastinya. Sudah dewasa dan dia memilih untuk menjadi WNA berdasarkan undang-undang kewarganegaraan tadi pasal 23 huruf A. Kalau dia memilih secara sadar tanpa paksaan dan lain sebagainya, maka otomatis sejak dia menjadi warga negara asing, kewarganegaraan Indonesianya itu sudah lepas. Otomatis lepas. Nah, kalau melihat lagi di huruf H, dia dengan kepemilikan dokumen-dokumen yang menunjukkan bahwa dia adalah kewarga negara asing seperti paspor ataupun identitas lain yang menunjukkan dia adalah WNA, secara otomatis lepas kewarganegaraan Indonesianya itu sudah lepas. Jadi otomatis? Ya, otomatis saat itu sudah lepas. Jadi tidak, makanya Indonesia itu kan tidak menganut
dui kewarganegaraan. Karena begitu dia menjadi WNA, otomatis WNI-nya itu sudah gugur. Sudah gugur ya. Nah, masalahnya itu setelah dia jadi WNA itu mungkin saja tidak diikuti dengan ada prosedur formal untuk seperti apa itu? Pelepasan. Karena di PP nomor 2 tahun 2007 tentang tata cara memperoleh, pembatalan, kehilangan atau memperoleh kembali kewarganegaraan Indonesia itu ada prosedur formal yang harus dilewati juga, yaitu sehingga keluar nanti ada penetapan dari kementerian, dari menteri yang berwenang untuk menetapkan bahwa orang ini telah kehilangan kewarganegaraan Indonesia. Tapi itu cuma prosedur formalnya saja. Tapi kalau di pasal 23A dan H tadi dari Undang-Undang Kewarganegaraan itu secara material kalau sudah melakukan itu ya otomatis hilang. Dengan ketiadaannya prosedur formal tadi tidak meniadakan substansi material yang sudah dilakukan oleh seseorang sehingga mengakibatkan dia kehilangan kewarganegaraan tadi. Jadi kalau seseorang kehilangan kewarganegaraan Indonesianya itu berarti otomatis namanya seharusnya namanya di kependudukan itu kan otomatis hilang, bro. Nah itu yang tadi beta maksud tuh. Jadi kalau dia tidak melapor bahwa dia telah menjadi WNA, itu kan otomatis prosedur formalnya tidak akan diproses. Oh, itu tidak akan diproses? Ya, tidak otomatis ya? Ya, tidak otomatis diproses karena kan pemerintah tidak tahu bahwa orang ini sebenarnya sudah beralih status menjadi kewarganegaraan asing. Nah, kalau di PP nomor 2 tahun 2007 tadi itu sebenarnya dia ada yang mengatur tentang pejabat tentang instansi pusat atau daerah atau warga negara Indonesia yang kebetulan berada di luar negeri yang tahu bahwa ada seseorang warga negara Indonesia telah beralih status kewarganegaraan atau memperoleh dokumen-dokumen kewarganegaraan asing, itu harus melapor kepada menteri terkait agar diproses formal. Nah, tidak ada kewajiban bagi yang bersangkutan untuk melapor. Oh, jadi tidak ada aturan yang mewajibkan kalau yang bersangkutan tidak ada aturan positif saat ini, tidak ada aturan yang mewajibkan seseorang yang pindah warga negara wajib melapor. Ya. Tapi ini murni niat baik. Kalau ada etikat baik ya seharusnya melapor supaya tidak terjadi permasalahan hukum lainnya di kemudian hari kan. Nah, kalau sudah ada laporan itu baru ada penetapan dari menteri dia kehilangan kewarganegaraan, baru bisa diikuti dengan runtutan proses formal lainnya, misalkan di database Dukcapil ya tidak akan dicatat lagi sebagai WNA, kemudian dicabutlah semua dokumen-dokumen WNI dan dicabut semua dokumen-dokumen yang menyatakan dia WNI seperti KK, KTP dan lain sebagainya, sehingga secara formal pun dia otomatis sudah bukan lagi WNI nantinya. Nah, masalahnya kalau yang bersangkutan tidak melapor, kemudian pejabat instansi pusat, instansi daerah atau WNI di luar pun tidak tahu, tidak ada laporan juga. Ya, tidak ada laporannya, tidak ada prosedur formal. Akhirnya yang orang-orang seperti itu masih tetap tercatat sebagai WNI. Dan itu yakin banyak, bro? Banyak. Bukan hanya 1-2. Ya, saya beta juga pernah dengar dari beberapa teman yang lain yang ada di luar negeri yang bicara-bicara soal ini, bahwa sebenarnya banyak orang-orang Indonesia nih yang sudah beralih status menjadi WNA, tetapi kemudian tidak melapor sendiri ataupun teman-teman mereka di sekitar pun tidak melapor juga, atau pemerintah pun tidak tahu. Ya mungkin kalau orang awam tidak mengerti prosedur jadi tidak tahu bahwa sebenarnya Indonesia ini tidak menganut duit kewarganegaraan. Jadi kalau sudah beralih status WNA harus lapor. Ya mungkin orang-orang yang mengerti, yang pendidikan tinggi saja mungkin yang mengerti ini mungkin ya. Tapi kalau sudah mengerti tapi tidak melapor, ya itu berarti tidak ada etikat baik. Jadi kembali lagi ke pribadi. Ya pribadi. Masing-masing ya. Kalau memang rasa sudah jadi WNA, tinggal terus di luar negeri, ya sudahlah, lapor saja, bilang lepas saja kewarganegaraan untuk proses formalnya, lepas kewarganegaraan Indonesia kan. Tapi sekali lagi, kalau tidak ada prosedur formal pun tidak meniadakan perbuatan material dia tadi, bahwa dia telah beralih status sebagai WNA atau mempunyai paspor atau tanda kependudukan kewarganegaraan asing lainnya, sehingga otomatis yang mengakibatkan dia sudah
lepas warga negara Indonesia. Hilangnya cuma prosedur formil saja. Dan itu tidak terlalu substansial ya untuk menentukan dia WNA atau WNI. Kalau dalam kasus dengan kawin campur dengan WNI. Ya. Terus bro, kalau dalam hal ini kan ketemu berbicara yang bersangkutan ini juga merangkap WNA Amerika Serikat. Dan di aturan di Amerika Serikat, kalau warga negara Amerika Serikat yang menjadi pejabat publik atau lain sebagainya di negara lain, itu otomatis kewarganegaraan Amerika Serikatnya itu hilang. Oh tidak. Kalau di Undang-Undang Imigrasi dan Kewarganegaraan Amerika Serikat pasal 349 huruf A angka 4, dia mengatur kata-kata di dalamnya seorang warga negara Amerika Serikat karena naturalisasi ataupun karena kelahiran langsung sudah warga negara Amerika Serikat berpotensi kehilangan kewarganegaraan Amerika Serikat ketika bekerja sebagai pegawai di pemerintahan asing. Nah, kata berpotensi itu kan bermakna bahwa tidak otomatis, tapi ada tindakan yang harus dilakukan oleh yang bersangkutan yang bekerja di pemerintahan asing itu untuk mau retain, mempertahankan atau relinquish, melepaskan kewarganegaraan Amerika Serikatnya itu. Nah, kalau yang dia bekerjanya di posisinya bukan policy making posisi untuk membuat kebijakan itu, dia tidak wajib ya untuk menyatakan hal tersebut, mau mempertahankan atau melepas. Tapi kalau dia dalam levelnya policy making decisions, positionnya itu, dia harus membuat pernyataan secara tertulis kepada Department of State-nya Amerika Serikat, apakah mau retain atau relinquish tadi, mempertahankan atau melepaskan kewarganegaraan Amerika Serikatnya. Nah, kalau dia sampai di posisi mau melepas, maka dia harus membuat suatu pernyataan tertulis untuk melengkapi proses untuk mendapatkan namanya Certificate of Loss of Nationality dari Amerika Serikat. Nah, itu baru resmi dia telah melepas kewarganegaraan Amerika Serikatnya kalau berdasarkan hukum Amerika Serikat ya. Nah, selama dia belum dapat itu Certificate Loss of Nationality dari Amerika Serikat, ya dia masih tetap tercatat sebagai warga negara Amerika Serikat. Nah, kalau dalam posisi yang demikian ya, dia tidak bisa dianggap kehilangan kewarganegaraan Amerika. Tidak ada otomatis. Dia kecuali kalau di pasal 349A angka 5. Nah, itu dia mengaturnya kalau seorang warga negara Amerika Serikat melakukan voting dalam pemilihan umum di negara asing, itu yang langsung kehilangan kewarganegaraannya. Nah, itu. Ya. Menarik. Tapi kalau gini, masalahnya yang hangat di Indonesia saat ini yang menyangkut calon bupatinya Saburai Jua itu, belum tentu kan beliau sebagai calon bupati melakukan voting kalau dia tidak mempunyai KTP Saburai Jua. Kalau dia tidak melakukan voting, ya dia tidak akan memenuhi pasal 349A angka 5 dari Undang-Undang Keimigrasian dan Kewarganegaraan Amerika Serikat itu. Dan dia tidak akan otomatis kehilangan kewarganegaraan Amerika Serikat. Nah, itu makanya harus dilihat apakah kemarin waktu beliau calon bupati, beliau ikut pemungutan suara atau tidak. Karena kan tidak otomatis cabut itu calon bupati, wakil bupati, maka otomatis bisa melakukan voting juga ya kan, tidak otomatis. Ya, jadi seperti itu tadi. Jadi harus melihat dulu apakah kemarin dia calon bupati ini dia punya KTP Sabu sehingga bisa eligible atau memenuhi persyaratan untuk memilih di Sabu atau tidak. Kalau dia tidak memilih, ya otomatis tidak kehilangan kewarganegaraan Amerika Serikat. Tapi kalau dia melakukan voting, pemungutan suara di sana juga, ya otomatis kehilangan kewarganegaraan Amerika Serikat. Gitu. Tapi meskipun kalau kehilangan kewarganegaraan dalam kasus beliau ya, kalau
sudah kehilangan kewarganegaraan Amerika Serikat pun, entah karena dia melakukan permohonan secara tertulis, ataupun kebetulan kemarin karena melakukan voting, kalau memang melakukan ya, saya kan juga tidak tahu. Ya. Nah itu tidak otomatis dia langsung kembali menjadi WNI. Dia otomatis kehilangan kewarganegaraannya saja. Bisa saja Amerika, stateless, ya, tanpa kewarganegaraan. Itu menurut hukum internasional kemana, bro? Tanpa kewarganegaraan berarti kan? Dan itu kemana? Ya artinya lepasnya begitu. Iya, kehilangan kewarganegaraan Amerika Serikat dan dari awal sudah kehilangan kewarganegaraan Indonesia, artinya tanpa warga negara. Nah kan contoh-contoh saat ini kan banyak orang-orang yang tanpa kewarganegaraan. Oh iya? Tapi itu kan kebanyakannya bukan karena pilihan mereka, tapi karena situasi konflik dan lain sebagainya. Kayak misalkan Rohingya itu. Itu kan ditolak di Bangladesh, tidak mengakui mereka sebagai warga negara. Mereka di Myanmar pun ditolak sebagai warga negara Myanmar. Kemudian ada suku Kurdi, itu pun sama. Nah, itu jadi kalau dalam kasusnya kita kaitkan dengan yang calon bupati itu ya, itu kalau sampai seperti itu ya itu bilang ya karena kesialan juga mungkin. Atau mungkin karena ketidaktahuan dia akan prosedur hukum itu juga mungkin ya. Iya mungkin ya. Mungkin juga ya kan itu. Bisa saja seperti itu, tapi ya saya kalau saya pikir sih tidak mungkin sampai stateless, mungkin tidak. Tapi yang jelas kalau dari posisi beliau ya tidak ada sudah bukan warga negara Indonesia, iya. Karena kan jelas dari email yang diterima Bawaslu dari Kedutaan Besar Amerika Serikat menyatakan beliau adalah warga negara Amerika Serikat. Dan sekarang itu email, minta maaf kalau kita potong. Itu email tuh sekarang juga rame loh diperbincangkan. Karena bilangnya palsu. Itu apa sudah ada suara konfirmasi kok dari sana atau ke mana? Tidak mungkin. Tidak mungkin dari Kedutaan Besar berbohong untuk satu orang saja. Bahwa memangnya untung apa bagi Amerika Serikat harus berbohong untuk beliau ini? Bahwa beliau ini sebenarnya bukan warga negara Amerika Serikat tapi dinyatakan sebagai warga negara Amerika Serikat. Untung apa bagi Amerika Serikat? Justru yang ada kalau Amerika Serikat sampai berbohong bahwa dia adalah warga negara mereka padahal sebenarnya bukan, dan itu kan membahayakan hubungan dia dengan Indonesia kan. Masa untuk satu orang saja harus membahayakan hubungan dua negara yang besar, negara besar yang punya hubungan diplomatiknya sudah berpuluh-puluh tahun, hubungan dagangnya dengan jumlah nominalnya yang sangat besar ini, masa mau dikorbankan untuk satu orang ini saya tidak logis. Lagian kan ada dokumen pendukung lain yang beredar banyak di media, di WA Group dan lain sebagainya yang menunjukkan dia punya paspor. Dan beliau sendiri kan juga bilang ada paspor. Beliau mengakui ada paspor paspornya Amerika Serikat. Nah dari situ saja kan kita bisa melihat dia sudah penuhi pasal 23 huruf H dari Undang-Undang Kewarganegaraan Indonesia yang otomatis kehilangan kewarganegaraan. Jadi mau bagaimana lagi? Tapi bro, ada satu halnya kabar terbaru bro. Jadi beliau sebelum mengikuti kontestasi pilkada di Sabu sedang melakukan pengurusan untuk pencabutan warga negara Amerika. Itu kemana bro? Nah, sementara mengurus itu tidak berarti sudah kehilangan. Seperti tadi yang saya jelaskan di awal-awal itu kan, dia harus kalau untuk kehilangan warga negara Amerika Serikat harus tadi ada dapat sertifikat loss of nationality tadi secara formal itu, sehingga bisa tahu dia secara formal sudah lepas kewarganegaraannya. Kalau tidak ya dia harus melakukan salah satu tindakan dalam pasal 349 huruf A tadi. Ada sekitar 10 atau beberapa tindakan itu yang secara otomatis akan mengakibatkan dia kehilangan kewarganegaraan Amerika Serikat. Tetapi dengan dia mencalonkan bupati itu tidak secara otomatis dia kehilangan kewarganegaraan Amerika Serikat seperti yang tadi saya jelaskan tadi. Dia harus membuat pernyataan tertulis dulu mau mempertahankan atau melepaskannya kewarganegaraan Amerika Serikat dia tadi. Jadi kalau sekarang dia masih
mengatakan sebelum maju dia masih mengurus pelepasan kewarganegaraan Amerika Serikatnya, otomatis sudah ada pernyataan tertulis dari beliau toh. Ya, tapi kan belum tahu diterima atau tidak dari pemerintah Amerika Serikat. Apakah menerima untuk dia lepas atau tidak? Ada peluang untuk Amerika tidak melepas? Ya ada kan, terserah mereka kan, ya gitu. Mau memutuskan untuk mengabulkan permohonan pelepasannya atau tidak. Beta pikir ketong seminta jadi Amerika terserah lu. Ya mungkin karena dia di sana dianggap warga negara yang baik atau berkontribusi baik, mungkin saja kan tidak melepas begitu kan. Tapi kita kan tidak tahu ada bagaimana. Pertimbangan. Kan murni pertimbangannya dari pemerintah mau menyetujui permohonan dia atau tidak. Kalau menyetujui ya nanti dapat sertifikat kehilangan kewarganegaraan Amerika Serikat. Itu baru ya sudah jelas dia bukan keluarga negara Amerika Serikat lagi. Tapi kan kembali lagi, kalau dia lepas kewarganegaraan Amerika Serikat secara resmi, tidak otomatis dia dianggap sebagai WNI. Harus ada prosedur. Ya, kalau di PP nomor 2 tahun 2007 tadi itu, dia harus ikut di pasal 43 ayat 1 untuk kembali memperoleh kewarganegaraan Indonesia karena dia sudah pernah kehilangan kan. Jadi memperoleh kembali lagi. Nah, itu dia harus buat permohonan tertulis lagi, ikut prosedur dalam pasal 2 sampai pasal 12 di PP nomor 2 tahun 2007, sehingga nanti dipertimbangkan lagi oleh menteri, memutuskan dalam putusan menteri apakah dia nanti akan kembali memperoleh kewarganegaraan Indonesia atau tidak. Jadi panjang. Ya panjang. Jadi kalau beliau sekarang ya kita anggap saja beliau sudah mengajukan permohonan itu dan kemudian telah disetujui, ya itu cuma berarti dia kehilangan kewarganegaraan Amerika Serikat. Jadi itu belum saja. Tidak otomatis dia adalah WNI. Kalau begitu kayak sederhana main bola kok. Tidak. Ini kotong lihat bule main bagus, nah kotong naturalisasi. Bisa begitu. Kan bisa satu. Orang-orang yang naturalisasi kemarin pun kan semuanya sama kayak Christian Gonzalez, Irfan Bahdim, kan sama juga kan. Itu semua kan proses yang dalam PP nomor 2 tahun 2007 mengajukan permohonan tertulis, kemudian disetujui, baru ada nanti angkat sumpah lagi di depan menteri itu melalui pejabat yang berwenang, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan lain sebagainya itu. Ada prosedur-prosedurnya yang resmi, itu ada di pasal 2 sampai 12 di PP nomor 2 tahun 2007 untuk langkah-langkahnya itu secara resminya bagaimana untuk memperoleh bagi mereka yang WNA tapi mau jadi WNI atau mereka yang telah kehilangan WNI kemudian mau kembali lagi menjadi WNI. Nah, itu memperoleh kembali nih. Ya gitu. Ya, jadi dari yang kurang dari prosedur beliau ketika dia jadi WNA itu cuma prosedur formal saja. Tapi secara material dia sebenarnya sudah jadi WNA karena melakukan tindakan dalam pasal 23 huruf A dan pasal 23 huruf H dari Undang-Undang Kewarganegaraan Indonesia nomor 6 tahun 2012. Nomor 12 tahun 2006. Ya, itu sudah. Karena ketiadaan formil tadi itu yang makanya dia punya nama masih tercatat sebagai WNI di database-nya Dukcapil yang ramai di media itu. Iya. Jadi, karena kan tidak pernah melapor. Jadi kelemahan ketumpung sistem di Indonesia sebenarnya akarnya tuh di situ. Iya. Karena dia tadi yang saya bilang tadi di PP nomor 2 tahun 2007 itu kan kasih kewenangan untuk mengawasi ini kan ada di pejabat instansi pusat, instansi daerah dan WNI yang ada di luar negeri. Tapi instansi pusat dan instansi daerah ini instansi yang mana yang harus melakukan pengawasan itu? Nah, kalau yang berurusan dengan kewarganegaraan ini kan banyak instansi. Apakah harus Kementerian Luar Negeri atau dirjennya Kemendagri punya yang Dukcapil atau dari Kementerian Hukum dan HAM yang imigrasi? Atau yang mana yang harus melakukan pengawasan sehingga bisa dilakukan koordinasi kan? Kan dia cuma punya pasalnya itu cuma bilang di instansi pusat atau daerah. Nah, kalau WNI, apakah semua WNI itu tahu mereka harus melaporkan kalau ada WNI lain yang
kehilangan kewarganegaraan, pindah warga negara harus lapor. Kan belum tentu mereka paham hukum sampai sedetail itu. Orang-orang yang belakangan ini tahu itu pun mungkin karena kepentingan lain. Terus karena hebohnya masalah ini baru mulai, oh ternyata kayak gini-gini. Tapi sebelumnya kan belum tidak tahu. Makanya itu ada celah hukum di situ yang bisa dimanfaatkan oleh WNI kita di luar negeri, pindah warga negara menjadi warga negara asing, tapi tidak melaporkan. Jadi ya mereka secara ilegal sebenarnya telah memiliki 2 paspor yang secara hukum Indonesia tidak bisa. Jadi mereka tetap punya paspor Indonesia karena tercatat sebagai warga negara Indonesia, dan punya paspor dari WNA karena tercatat juga sebagai WNA. Jadi kalau mau bilang Indonesia ada duit kewarganegaraan untuk Indonesia, tidak ada. Ada peluang kesana Indonesia ke depannya gitu. Ya dari awal kan kita tidak menganut itu, jadi susah. Susah. Ya karena berkaitan dengan nanti bisa duduk di jabatan-jabatan publik dan lain sebagainya. Siap. Terus beta mau geser sedikit ke pilkada. Ya. Boleh sedikit, sedikit saja. Karena itu soalnya itu bukan sensitif. ya selanjutnya situ, soalnya itu bukan punya ekspertis di situ, bukan punya keahlian. Kita kan dosen ATN yang sebenarnya lebih ahli. Dan apa ini kalau soal penting kau potong ngomong lepas sama ngomong lepas. Kalau dengan situasi ke sekarang, kira-kira hasil pilkada kemarin tuh kemana? Ya kalau sampai ke hasil, peluang besarnya bisa untuk beliau ini dibatalkan, bisa ya, peluang besar. Peluang besarnya dibatalkan. Ya, karena dari awal kan dia sebenarnya tidak memenuhi persyaratan untuk mencalonkan diri sebagai seorang bupati. Seorang calon bupati itu tidak ya, karena sudah bukan WNI. Persyaratan dasarnya kan WNI. Nah itu kan kemudian kita lihat kemarin yang sidang beberapa hari lalu di MK itu kan Hakim Konstitusi pun menyoroti hal itu kan, bahwa ya mereka pun mengakui bahwa ini sebenarnya ada ketidakjujuran dari beliau ketika mendaftar. Sudah tahu bahwa persyaratannya wajib WNI, tetapi tidak melaporkan bahwasanya beliau ini meskipun ada KTP Indonesia, tapi sebenarnya sudah WNA. Ya entah karena beliau ini belum tidak tahu hukum, tapi orang-orang di sekitar beliau ini kan pasti orang-orang. Iya seharusnya menasihati orang-orang politik ini kan melek hukum semua yang sudah berkecimpung di dunia pemilihan kepala daerah ini sudah bertahun-tahun, masa tidak tahu tuh kali ini. Iya. Dan isu ini sudah ada sebelum kontestasi pilkada. Iya, sebelum kontestasi. Ketika beliau baru mau dicalonkan saja kan sebenarnya sudah diributkan oleh masyarakat Saburai Jua. Oh iya. Bahwa ada isu-isu bahwa beliau ini sebenarnya masih WNA. Tapi dan tetap itu, beliau menang loh. Ya itu ya. Kita tidak tahu bagaimana mekanisme penjaringan dari partai dan lain sebagainya kok bisa lolos. Seharusnya dari partai kan sebenarnya sudah bisa di minimalisir kan. Ya kalau sudah tahu bukan WNI ya kenapa harus dicalonkan gitu kan. Tapi tidak tahu bagaimana sampai situ, itu urusan internal partai sampai lolos. Tapi kalau ke Bawaslu sama KPU kan mereka cuma prosedur formal kalau yang menurut beta. Entah nanti orang ATN bahas lebih detailnya bagaimana, tetapi mereka kan cuma lihat kalau ada KTP sudah diproses, berarti dia WNI kan? Karena pembuktian kita sebagai WNI itu cuman KTP. Kan dilihat di KTP dia WNI, cek di database database kan ada. Terus mereka mau tolak dengan dasar apa? Itu sudah kan tidak bisa tolak. Secara formalnya kan tercatat sebagai WNI, sudah diproses saja kan. Memang dari Bawaslu waktu itu kan sudah bersurat ke Dubes kan. Tapi kan kemudian jawabannya itu baru muncul setelah proses pilkadanya sudah selesai. Ya, ketika baru mau ditetapkan baru kemudian dijawab ternyata dia adalah warga negara Amerika Serikat. Tidak mungkin kan proses pilkada menunggu. Sedangkan jadwalnya kan sudah ditetapkan tanggal sekian harus proses ini.
Tidak mungkin cuma untuk beliau ya tunggu. Tidak bisa. Jadi singkatnya pilkada ulang atau dilantik dan wakilnya yang naik. Saya tidak terlalu tahu mengerti undang-undang pilkadanya bagaimana ya, tetapi ya saya pikir saja kalau mau sampai pilkada ulang ini kan merugikan negara besar sekali. Biayanya ini kan tidak sedikit untuk satu pesta demokrasi yang besar seperti ini, meskipun cuma untuk satu kabupaten ya, tetapi besar untuk pengamanannya, untuk operasionalnya, dia punya ongkos logistiknya itu kan. Belum lagi pasangan-pasangan yang harus ulang lagi kampanye kan, turun lagi, modal lagi, keluar lagi gitu kan. Masyarakat lagi harus buang waktu lagi ya. Tapi di lain pihak ini memang masalah menarik juga ya untuk ini bidang HTN ini kan kasusnya baru dan berbeda dengan kasus-kasus baru ya di Indonesia. Baru ini. Baru satu. Tapi kemarin kan ada Menteri SDM kalau saya salah kok. Itu beda. Kalau Menteri SDM atau apa tuh? Iya, Archandra itu. Kasusnya agak beda dia. Oh, itu kasusnya beda. Iya. Dia bedanya karena dia sudah tidak lagi memiliki dokumen-dokumen resminya sebagai warga negara Indonesia. Ya. Oh, KTP pun sudah ada. Ya, tidak ada. Siap. Beda. Kalau yang calon bupati ini kan masih punya. Dan memang untuk daftar sebagai calon kan harus ada dokumen-dokumen resmi itu. Kebetulan dia ada ya sudah. Aduh. Ya, ini kalau presiden baru ini kasus baru ini kan jadi. Kalau penyakitnya dia pandemi. Penyakit baru. Varian baru ini. Varian baru. Agak ya mungkin ini butuh kajian dalam dari orang HTN untuk melihat ini apakah kalau ada kasus seperti ini maka hasilnya bisa dibatalkan atau putusannya bagaimana. Soalnya kalau mau diputuskannya kasih yang nomor 2 terbanyak suaranya, ya ini suara yang menang ini mau diapakan? Mereka kan punya hak juga untuk menentukan bupati mereka dan mereka pilihnya di yang menang, tetapi kebetulan ada kasus. Nah kalau mau kasih di nomor 2 mereka bersuara ini bagaimana? Mau dibuang saja dianggap tidak ada itu kan tidak bisa juga. Agak repot juga. Ya kalau mau beliau tetap ditetapkan sebagai bupati, kemudian setelah pelantikan dicopot pun berarti itu bikin presiden buruk nanti. Satu-satunya bupati yang WNA. Berarti sudah tabrak undang-undang banyak sekali. Serba salah tuh. Jadi ya dari situ silakan tafsirkan sendiri apakah beliau bisa kasusnya dimenangkan beliau atau tidak dimenangkan beliau nanti di MK ini kan sementara masih bergulir juga. Jadi kau tunggu ya, tapi ya dari itu ya kita bisa baca lah arahnya bisa kemana itu sudah jelas. Tapi ya kasihannya di pasangannya itu nanti. Iya. Wakilnya yang mungkin saja tidak tahu juga bahwa beliau punya WNA tapi tiba-tiba seperti ini. Kesian juga. Repot ya. Ya tidak salah apa-apa tetapi turut terbawa kan. Ya begitulah. Toh ya semoga ke depan nih hukum di Indonesia bisa melihat kasus ini dan memperbaiki. Ya. Tapi kalau menyangkut kewarganegaraan sebenarnya aturan hukumnya ya sudah lumayan ya, cuma masalah pengawasannya tadi itu. Kayak kita orang Indonesia sudah beralih warga negara itu yang pengawasannya agak susah ya. Paling tepat kalau kita mau seperti itu menurut beta harus kerjasamanya itu dengan bilateral agreement antar negara ya. Sehingga ketika ada warga negara misalkan kita buat perjanjian bilateral dengan Inggris misalkan saja ya. Tentang hal ini kalau ada warga negara Inggris yang telah menjadi warga negara Indonesia atau sebaliknya warga negara Indonesia menjadi warga negara Inggris, maka pemerintah otomatis tercatat. Ya, pemerintah di sana bisa langsung melaporkan kepada masing-masing pemerintah. Sehingga nanti dapat diikuti oleh prosedur formil lainnya seperti tadi itu sehingga tidak terjadi kasus seperti ini kan. Karena kalau mau dikasih
bebannya kepada yang bersangkutan sendiri untuk melapor, belum tentu akan melapor. Oh, selama ini jadi belum kok. Kayak misalnya beta mau jadi warga negara Amerika dan sudah dapat paspor Amerika, pemerintah Amerika tidak wajib. Tidak wajib. Astaga. Tidak ada kewajiban bagi negara lain untuk melapor bahwa ada warga negara tertentu telah menjadi warga negara mereka. Tidak ada kewajiban. Lagian kan informasi tentang kewarganegaraan dari warga negara tertentu itu kan bersifat rahasia kan bagi mereka, tidak bisa sembarangan dibocorkan. Identitas pribadi orang itu kan tidak bisa dibocorkan sembarangan. Repot juga. Iya, Soalnya ada satu sistem yang terintegrasi. Ya, sampai saat ini belum ada. Oh, belum ya. Kayak ketong cariin satu pun nama juga sudah muncul dia ini warga negara. Belum ada. Ya kalau ya itu yang paling masuk akal dan menurut saya paling apa ya itu sudah harus kerjasamanya bilateral per negara itu. Itu saja mungkin susah ya untuk tahap negosiasi. Karena berkaitan dengan identitas kewarganegaraan seseorang, jadi ya mungkin agak repot lah. Tapi itu yang paling bagus sudah. Karena kedutaan besar kita ini kan urus orang-orang di luar negeri kan banyak juga, tidak mungkin setiap saat harus pergi untuk kayak sensus tanya bahwa ini masih warga negara Indonesia atau tidak, atau sudah beralih warga negara atau tidak. Pergi tanya pun kalau mereka tidak bilang masih, pada sudah berubah status warga negara, mau cek orang. Ya mau cek bagaimana? Kan tidak tahu. Murni ya kejujuran mereka sendiri kan. Nah, jadi lebih baik langsung di level government to government kan, pemerintah ke pemerintah bikin kerjasama melalui bilateral agreement. Kemudian setiap ada perpindahan warga negara dari negara masing-masing itu ya diinformasikan saja, sehingga dapat dilakukan prosedur-prosedur formil lainnya, hingga kasus-kasus seperti ini kan tidak perlu terjadi. Nah beliau ini kan kebetulan saja jadi calon bupati ini makanya ketahuan. Ya, ketahuan dan kemudian heboh. Ada banyak sebenarnya pas itu WNI kita luar negeri yang saya sudah jadi WNA, tapi kemudian tidak melapor, itu pasti banyak. Nah, beliau saja ini repot juga. Sudah begini apalagi yang lain. Padahal sebegini nih pasti orang lain juga udah mulai agak takut juga nih. Ya, itu tergantung mereka ada yang tahu atau tidak toh. Kalau tidak ada yang tahu ya sudah aman-aman kan. Kalau mereka sendiri tidak melapor ya aman lah. Iya, selama sonde menjalankan diri ya dia aman. Aman. Wih, itu juga. Kalau yang satu ini kan kebetulan mau jadi pejabat publik, jadi ya agak repot dan ketahuan. Soalnya ini sudah seberapa tahun nih, dari tahun 97 kalau dari kawan beliau itu tahun 97. Ini 90-an lah itu kan. Sudah berapa tahun? Hampir 20-an tahun. Baru ketahuan, itu pun karena maju. Kalau tidak maju jadi calon kan tidak akan ketahuan. Sudahlah. Oke, bro, makasih. Siap, waktunya betul sita waktu lumayan lama. Kebetulan hari ini sudah ada mengajar tuh jadi. Oke, siap. Bisa. Jadi beta tegaskan lagi ketemu Mbak Omong nih sekedar sharing antar teman. Ya. Jadi tukar ilmu teman. Iya, tukar beta bisa mengerti barang no. Jadi kebetulan beberapa kawan ada yang ya paham tentang ini ya, jadi beta ajak beliau untuk potong sharing. Soalnya ada ya ini Kotong Dua sana ada maksud untuk dan Kotong Dua juga siapa? Kotong pembicaraan ini siapa mau dengar sih? Sana ada kepentingan dengan masalah pilkada Saburai juga. Jadi kalau Kotong salah mohon maaf, kalau yang Kotong keliru komen saya di bawah. Enak. Komen saya di bawah Kotong keliru di mana, Kotong sama-sama belajar. Sama-sama belajar. Sama-sama belajar. Soalnya ada siap. Oke. Bukan tahu segalanya jadi. Weh, sonde. Oke, bro, makasih. Ya, sama-sama, bro. Sampai ketemu lagi nanti. Oke, bro. Salam keluarga. Ya, salam keluarga juga, bro. Oke, siap. Oke, sampai sini, saudara semua. Bye.